Kerjaannya apa sih mereka gitu sampai bisa membiayai hidupan di Inggris gitu ya. Gaji paling tinggi di Inggris pekerjaannya adalah, jadi kalau kalian misalnya tawarin kerja gitu dengan gaji yang gak make sense, karena mungkin itu perusahaan itu Halo guys, welcome back to my channel. Makasih banyak yang udah klik video ini. Untuk yang baru mampir, kenalin nama gue Seya. Gue adalah orang Indonesia yang sekarang tinggal di Inggris. Dan video-video gue mostly seputar kehidupan di Inggris. Jadi kalau kalian belum nonton video yang lainnya, jangan lupa tonton video lainnya juga tentang kehidupan di Inggris. Oke? Dan kali ini gue akan bikin video tentang berapa sih gaji orang-orang yang kerja di Inggris. Berapa? Kenapa gue bikin video ini? Karena awalnya gue berangkat dari ngelihat komen-komen dari teman-teman di video sebelumnya di biaya hidup di Inggris. Kalau kalian belum nonton videonya, jangan lupa ditonton juga ya. Di sini atau di sini, gue lupa. Banyak banget yang komen di bawah dan kayak, gila mahal banget ya biaya hidup di Inggris tuh sampai segini gitu. Kerjaannya apa sih mereka gitu sampai bisa membiayai hidupan di Inggris gitu ya. Jadi gue akan jelasin nih kalian di video ini menjawab pertanyaan teman-teman. Kira-kira berapa gajinya ya per bulan, jenis pekerjaannya apa, dan gue juga di akhir akan kasih tips ke kalian dari kerja di Inggris, oke? Tapi sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu dan nyalain lonceng notifikasinya untuk support terus channel ini guys, biar gak ketinggalan video terbaru dari gue, oke? Dan kenapa guys harus subscribe? Karena dengan kalian subscribe, gue jadi bisa tahu kalau ternyata konten gue bermanfaat gitu buat kalian. Jadi ya gue gak usah capek-capek bikin video dan tidak bermanfaat gitu kan, tidak berfaedah, sedih juga gitu ya guys. Dan gue juga mau bilang makasih sama teman-teman yang udah subscribe channel ini dan juga suka DM ke Instagram gue kayak ngasih support, ngasih semangat. It means a lot to me. Thank you so much guys. You rock. Thank you. Oke, kita mulai aja videonya. Tapi sebelum gue mulai videonya lagi nih ya, gue mau buat disclaimer dulu guys. Jadi apa yang gue kemukakan di video ini itu based on research gue. Kenapa gue based on research? Karena gue nggak berani hanya mengandalkan opini doang untuk bikin video ini. Karena gue pengen ngasih informasi ke kalian yang akurat dan bukan false information gitu guys. Jadi, so correct me if I'm wrong gitu ya. Kalau mau kritik silakan, gue terima kritik, but be wise with your criticism, oke? Langsung aja kita mulai videonya. Alasan kenapa biaya hidup di Inggris mahal adalah GDP guys. GDP itu apa sih? GDP adalah Growth Domestic Product. Ini gue jelasin apa itu GDP ya guys. GDP itu adalah ukuran dan kesehatan ekonomi suatu negara selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 kuartal atau 1 tahun. Ini juga digunakan untuk membandingkan ukuran ekonomi yang berbeda pada titik waktu yang berbeda. Laju pertumbuhan GDP merupakan indikator penting dari kinerja ekonomi suatu negara. Keren gak gue? Gue udah kayak apa ya, anak ekonomi. Gue anak IPS tapi gue kayak malas banget pelajaran ekonomi. Lalu gue skip mata pelajaran itu, so I'm sorry. Jadi kalau kalian bandingin, kok di Inggris tuh biayanya tuh gede banget sih gitu ya dibanding sama di Indonesia. Ya jelas beda guys. Jadi kita nggak bisa semata-mata membandingkan Indonesia sama Inggris gitu ya. Dari stabilitas ekonominya aja udah beda. Dari harga tanahnya aja udah beda. Situasi politiknya beda. Terus pendapatan per kapitanya juga beda. Jadi kenapa itu alasan kenapa sih gajinya orang-orang Inggris tuh lebih gede daripada gaji orang-orang Indonesia gitu. Jadi kalau kita bandingkan misalnya gaji di Indonesia 4 juta, harga kontrakannya 1 juta gitu. Dan kalau dibandingin sama Inggris misalnya, gajinya 40 juta, tapi harga kontrakannya nggak mungkin 1 juta kan? Apa ya? Ya sama aja pengeluaran sama pendapatan tuh seimbang gitu. Mungkin yang berbeda adalah kayak beberapa barang gitu. Jadi kalau mungkin kita di Indonesia gaji 4 juta, mau beli iPhone harganya 20 juta. Itu mungkin butuh effort yang kayak, oh my god, gue harus nabung, gue harus segala macam gitu. Tapi ketika kalian tinggal di Inggris, kerja di Inggris, ya beli handphone dengan harga 10 juta, 20 juta tuh nggak bikin nangis lah. Mungkin itu aja bedanya ya. Dan gue akan sebutin average salary di Inggris ya dalam periode 2020 sampai 2021. Dan again ya, gue baca sesuai dengan research, jadi gue nggak mau mengada-ngada dan ngasih opini yang salah buat kalian. Jadi please. Jadi according to ONS, average UK salary-nya adalah 38.600 per tahun untuk full time role ya. Kalau dirupiahin segini. Dan kalau per bulannya segini, ya. Dan kalau untuk part time itu sekitar 13.803 pound sterling per tahun. Itu average salary ya.
ya, ini range-nya gitu, rata-rata. Jadi bukan fix. Ini rata-rata pendapatan orang Inggris gitu ya. Tahun 2020 sampai 2021. Dan baik lagi, average salary itu berdasarkan juga stabilitas ekonomi. Kalau COVID juga berkurang kan pendapatan kayak gitu. Nah, dan gaji orang-orang di Inggris itu relatif guys sebenarnya. Jadi tergantung di mana dia kerjanya, industrinya apa, jabatannya apa, sama kinerjanya apa gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya, oh iya udah patokan nih jadi customer service pasti gajinya segini. Oh belum tentu. Bisa jadi ada customer service yang dia bener-bener sekuat tenaga gitu ya. Itu gajinya dia bisa lebih oke daripada customer service yang lainnya gitu. Jadi balik lagi sama kayak di Indonesia, itu gaji semua relatif gitu ya. Nah, yang mau gue bahas yang pertama adalah minimum wage. Minimum wage itu adalah gaji pokok ya, maksudnya gaji, apa sih namanya? Apa ya bahasa Indonesianya, gue lupa. Basic salary ya, national minimum wage. Dan ini ada di websitenya gov.uk. Dan mereka itu update harganya tuh setiap April. Jadi kalian kalau mau tahu gitu bisa cek di situ. Tapi gue bacain juga. Jadi April 2020 ya. Untuk orang dengan umur 25 tahun ke atas gajinya adalah 8,72 pounds, ini rupiahnya, per jam. Jadi misalnya kalau kalian biasanya kerja kan rata-rata jam 9 sampai jam 5 ya, dikali aja tuh 8,72 dikali 8 jam apa 9 jam ya, ini rupiahnya. Dan kalau kalian di bawah 25, yaitu range umur 21 sampai 24 tahun, itu 8,20 pounds ya. Ini rupiahnya. Dan ini per bulannya ya, dapatnya berapa rupiahnya juga gitu. Ada juga namanya internship ya, atau apprentices. Kalau di Indonesia sebutannya magang, apprenticeship itu. Kalau magang itu kita nggak bisa free, di sini tuh pasti harus digaji gitu. Karena ini udah ada ketentuannya. Kalau di bawah 18 tahun, dia segini gajinya ya. Kalau sebulan segini, kalau setahun segini juga gitu. Kalau kalian magang, tapi umur kalian 22 ke atas itu minimum rate-nya segini ya, 820. Dan juga ini rupiahnya guys. Gitu. Ketentuan ini kalian bisa cek di gov.co.uk. Minimum wage ini adalah gaji yang diterima itu bener-bener gaji standar ya. Biasanya orang yang mendapatkan gaji seperti ini itu adalah orang dengan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan guys. Gaji minimum ini bukan orang yang udah punya degree, biasanya yang nggak kuliah gitu, misalnya lulus SMA langsung kerja, biasanya dapat gaji pokok ya, gaji minimum. Kalau gue baca di gov.uk itu kalau misalnya kalian udah graduate, apalagi kalian udah experience, itu kalian nggak boleh dibayar dengan gaji minimum wage gitu. Jadi sesuai keterampilan kalian, karena minimum wage itu bener-bener nggak usah punya skill yang kompeten. Misalnya kalau kalian editor gitu, itu udah punya skill lain, nggak bisa kalian digaji dengan minimum wage, itu nggak bisa. Nah jadi semoga bisa menjawab ya untuk gaji pokok di Inggris itu kira-kira segitu. Nah, tadi gue membahas tentang orang Inggris dengan pekerjaan minimum wage. Sekarang gue akan bahas tentang pekerjaan dengan gaji terbesar di Inggris, okay? The highest paying jobs in the UK. Gue sebutin dari yang paling bawah ke yang bener-bener paling tinggi. Yang pertama adalah data scientist. Nah, si data scientist ini per tahun ya, dia range-nya antara 27.000 pound sterling sampai 61.000 pound sterling per tahun. Dan ini per bulannya guys ya. Next adalah airline pilot, gajinya 36.000 sampai 64.000 guys. Dan yang ketiga adalah investment banker. Jadi investment banker ini dari 29.000 pound sterling per tahun sampai 76.000 per tahun. Dan ini per bulannya dapatnya mereka. Next, di atas investment banker itu di dunia kreatif guys ya. Ada pekerjaan namanya creative director, dan untuk creative director di Inggris itu gajinya range harganya dari 22.000 pound sterling per tahun sampai 80.000 pound sterling per tahun guys. Dan ini per bulannya. Ini adalah cita-cita gue jadi creative director guys. Oh my god, it's amazing. Di atas creative director ada recruitment consultant. Kalian pasti nggak akan kebayang kalau menjadi recruitment consultant itu adalah pekerjaan yang sangat bagus loh di Inggris gitu ya. Jadi starting from 23.000 per tahun sampai 80.000 pound sterling per tahun. Dan ini per bulan yang mereka dapat. Di atas recruitment consultant itu ada general practitioner atau GP. GP itu orang-orang yang kerja di medical ya, kayak dokter gitu.
Nah itu gajinya adalah 27.000 pound sterling per tahun sampai 88.000 per tahun. Next adalah marketing director guys. Nah untuk jadi marketing director ya, range gajinya adalah 23.000 pound sterling per tahun sampai 92.000 pound sterling per tahun. Di atas marketing director itu ada director operation ya. Itu gajinya 23.000 per tahun sampai 100.000 pound sterling per tahun. Gaji paling tinggi di Inggris pekerjaannya adalah attorney guys. Range gajinya adalah 26.000 per tahun sampai 102.000 pound sterling per tahun. Di sini terlihat paling tinggi 102.000, tapi trust me, di dunia nyata bisa lebih dari 100.000, ada yang 300.000 pound sterling per tahun, ada banget. Jadi itu balik lagi relatif ya guys, tergantung keterampilan juga, tergantung di mana kerjanya. Karena semakin banyak keterampilan, semakin banyak experience, itu lebih tinggi harganya gitu guys. Jadi yang gue sebutin tadi itu adalah sebagai worker gitu ya, bukan sebagai pemilik perusahaan. Kalau tadi adalah highest pay job, next gue akan bacain ya normal job aja ya. Jadi kalau untuk pekerjaan data engineer misalnya, yaitu sekitar 35.000 per tahun. Web developer, teknologi industri itu biasanya 29.000 per tahun. Sama untuk software developer itu 27.000 per tahun. Dan setahu gue tuh yang kayak techy gini itu bener-bener sangat dicari guys di Inggris. Terus kalau kalian misalnya yang kayak business analyst 30.000 per tahun, financial analyst itu 28.000 per tahun, dan junior accountant itu 26.000 per tahun. Untuk pekerjaan di TV producer itu mengantongi sekitar 40.000 sampai 55.000 per tahun. Balik lagi itu based on experience ya guys. Kalau kalian udah melanglang buana di mana-mana ya semakin tinggi juga dong gaji produsernya ya. Graphic designer itu as I said before 20.000 sampai 35.000 per tahun. Kalau kalian mau jadi perawat itu kira-kira 28.000-an per tahun gitu. Ada driver, ada child worker, banyak banget deh kerjaan. Biasanya kalau misalnya baru awal-awal kayak retail assistant, ya tadi ya gue bilang misalnya kalian mau jadi penjaga toko gitu ya, itu ya biasanya standarnya UMR gitu ya. Nah pekerjaan tuh kan banyak banget ya, macem-macem guys, jadi gue gak akan mungkin jelasin kalian semua pekerjaan gajinya berapa, tapi overall itu yang tadi gue sebutin sama kalian. Dan gue juga mau kasih tips sama kalian, karena banyak banget orang yang kayak, Kak gue pengen kerja di Inggris, gue pengen kerja di Inggris gitu. It's okay, kalian bisa kerja di Inggris. Nanti gue akan bikin videonya dedicated langsung satu, jelasin gimana caranya, apa yang dibutuhkan dan segala macam. Tapi yang harus kalian tahu itu banyak banget penipuan gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya tawarin kerja gitu dengan gaji yang gak make sense, karena sekarang kan kalian abis nonton video gue, kalian udah tahu range harga gajinya berapa gitu. Dengan pekerjaan yang misalnya jadi resepsionis tapi gajinya tuh wow gitu ya, untuk experience yang tidak begitu dibutuhkan, itu kalian harus tanya karena mungkin itu perusahaan nggak tahu, mungkin nggak ada gitu ya. Jadi ada website ya kayak Company House kalau nggak salah, gue tulis di description box. Jadi kalau misalnya ada orang yang nawarin kalian kerja dari Inggris gitu, kalian search di situ company-nya legit nggak, jadi udah berapa lama si company itu berdiri, nilai perusahaannya berapa gitu. Jadi aduh harus hati-hati banget deh, kalau salah-salah kalian malah jadi nggak dapet kerjaan di Inggris, malah jadinya keluar duit gitu kan. Thank you so much guys udah nonton videonya, semoga ini bermanfaat buat kalian yang pengen tahu referensi gaji kerja di Inggris berapa. Dan gue juga minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, itu mungkin yang tidak mengenakan hati kalian dari apa yang gue sampaikan. So thank you so much for watching guys. Jangan lupa di like ya, komen juga di bawah ya, share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian mungkin yang kalian tahu pengen kerja di Inggris dan pengen tahu berapa gaji di Inggris. Jangan lupa di share videonya. See you in the next video, bye bye.